kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Rina Mulyawati, sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan yang kedua, pemateri kedua, Nuraida Fitria, dan pemateri ketiga, Nur Istiqomah. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang peranan kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Pengertian kewirausahaan adalah kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur yang berarti orang yang membeli barang harga pasti, meskipun orang itu belum mengetahui beberapa harga barang yang akan dijual. Wirausaha sering juga disebut wirausaha swasta, artinya sifat keberanian, keutamaan, keteladanan, dan mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Richard Cantillon 1775 mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri, self-employment. Maksudnya lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian. Yang kedua, menurut Leibnizian 1968 sampai 1979, kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas atau komponen produksinya belum diketahui sepenuhnya. Yang ketiga, menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. B. Ciri-ciri karakteristik wirausahawan. Bersikap percaya diri, selalu berpikir positif, berani mengambil setiap resiko yang ada, selalu berorientasi ke depan, berjiwa pemimpin, berorientasi pada hasil. Berani menanggung resiko. Berani mengambil resiko itu berani untuk mengambil dengan keinginan untuk bertanggung jawab. Pengusaha siap mengambil resiko dari semua tindakannya. Berorientasi pada tugas dan hasil, yang berarti bahwa seseorang pengusaha harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Harus juga bersifat bertanggung jawab atas dalam sebuah hasil tugas yang telah diberikan. Keirosinalan pertama, tidak teratur di dalamnya. Makna asli tidak hanya untuk mempertahankan yang lain, namun mempunyai sebuah pendapat sendiri adalah ide asli sebagai kemampuan sebagai melakukan sesuatu. Memiliki jiwa kepemimpinan. Pengusaha membutuhkan kepemimpinan untuk memimpin bawahan atau karyawan mereka. Seseorang tidak bisa menjadi wirausaha jika tidak bisa memimpin mereka berdua dan memimpin orang mereka sendiri. Jujur dan tekun. Menjadi wirausaha juga membutuhkan kejujuran dan kerja keras. Jujurlah dengan diri Anda sendiri, keluarga Anda, komunitas Anda, dan karyawan Anda. Rajin mencari ide-ide baru yang lebih kreatif daripada yang sudah ada dan siap untuk memulai perusahaan baru. Berorientasi ke masa depan. Apakah wirausahaan harus memiliki visi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan? Apa yang ingin dicapai? Bisnis ini tidak hanya sementara, tetapi selamanya. Oleh karena itu, pengusaha akan mengembangkan rencana dan strategi yang cermat untuk langkah selanjutnya. Selalu memiliki komitmen dalam pekerjaan, etos kerja, dan tanggung jawab. Pengusaha selalu harus mempunyai sebuah sifat yang komitmen begitu kuat kepada perusahaan dan komitmen yang disepakati bersama untuk perusahaan di mana mereka fokus. Pengusaha sukses terus menjadi bergairah dan bersemangat mengembangkan bisnis mereka. Mempunyai kreativitas tinggi. Kreativitas menciptakan sesuatu yang tidak ada. Rahasia wirausaha dalam menciptakan barang dan jasa dengan nilai tambah menggunakan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mendapatkan kesempatan untuk menghadapinya setiap hari. Mempunyai kemampuan manajerial. Semangat wirausaha yang harus dimiliki wirausaha adalah kemampuan untuk menjalankan atau melakukan bisnis. Pengusaha harus dapat kemampuan perencanaan usaha. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Aida Fitria, NPM 19210015. Di sini saya akan menyampaikan materi dari poin D sampai dengan E. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi kewirausahaan. Nah, strategi kewirausahaan ini ada 5 poin. Poin yang pertama mengenai anggaran biaya lokasi. Nah, anggaran biaya lokasi ini mau tidak mau harus kita pikirkan, karena ketika kita mendirikan sebuah usaha, pasti kita memerlukan lokasi di mana tempatnya yang strategis untuk kita membuat produk atau bisnis tersebut untuk kita pasarkan. Ketika kita memilih lokasi yang kurang strategis, maka yang akan kita dapatkan mungkin laba atau pendapatan kita kurang. Nah, di sini anggar biaya lokasi tentunya jika kita milih di tempat perkotaan, pasti anggaran biaya tersebut tidak murah atau bisa jadi mungkin cukup mahal. Nah, di situ anggaran biaya lokasi harus kita pikirkan dengan matang bagaimana baiknya dan bagaimana strateginya agar biaya lokasi tersebut tidak membengkak. Oke, kedua tentang letak lokasi. Nah, sama dengan biaya lokasi, letak lokasi juga harus dipikirkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa letak lokasi itu pada akhirnya akan menentukan bagaimana laba kita itu akan mendapat banyak ataukah sedikit. Jika letak lokasi kita sudah strategis, banyak orang yang berlalu lalang di situ, maka otomatis kita akan mendapatkan laba yang cukup banyak. Yang ketiga yaitu tentang lingkungan sekitar. Nah, kita harus melihat terlebih dahulu apakah lingkungan sekitar kita berminat tentang produk yang akan kita buat. Jika di lingkungan sekitar tidak ada minat mengenai produk yang kita buat, maka kita harus memilih produk yang lain. Produk di mana masyarakat memerlukan barang atau produk tersebut. Yang nantinya jika kita sudah memiliki produk yang banyak masyarakat meminatnya, otomatis laba kita akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu persaingan usaha di lokasi. Nah, hal ini juga tidak kalah penting. Bagaimana kita melihat seberapa banyak pesaing tentang produk yang kita buat. Jika kita membuat produk yang sudah banyak pesaing, maka laba yang kita dapatkan juga tidak terlalu banyak. Nah, misalnya saja kita membuat produk yang di situ sudah ada 10 penjual, maka yang awalnya kita mengharapkan 10 laba akan menjadi sedikit gitu. Tidak akan banyak laba yang kita dapatkan. Maka sedemikian rupa kita harus mencari produk atau barang yang dimana tidak banyak orang yang menjualnya. Oke, yang terakhir yaitu area parkir. Nah, area parkir ini juga termasuk dalam strategi kewirausahaan yang biasanya disebut sebagai pelayan prima. Nah, di mana ketika kita sudah menyiapkan area parkir yang cukup nyaman bagi para pelanggan, maka pelanggan tersebut akan merasa bahwa mereka diprioritaskan. Nah, jika mereka sudah merasa nyaman pada pelayanan yang kita berikan, otomatis para pelanggan akan berdatangan kembali untuk membeli produk yang kita jual. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang D mengenai hakikat kewirausahaan. Hakikat kewirausahaan ini dibagi dalam 6 hal hakikat, yang dimana hakikat ini bisa dibilang sangat penting dalam kewirausahaan. Langsung saja, yang pertama yaitu suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis.
Yang ini dikemukakan oleh Ahmad Sanusi pada tahun 1994. Suatu proses penerapan yang kedua tentang suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang ini dikemukakan oleh Zeimer pada tahun 1996. Yang ketiga, suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan baru. Ini dikemukakan oleh Drucker pada tahun 1959. Nah, menurut Drucker ini, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan baru. Jadi, seorang wirausaha itu adalah dia memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dan berbeda. Dan keempat, yaitu suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan memperkembangkan usaha. Yang ini dikemukakan oleh Soeharto Prawiro pada tahun 1997. Yang kelima, yaitu suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru dinamakan yaitu kreatif, dan suatu yang berbeda yang biasanya kita sebut sebagai inovatif yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih. Nah, yang terakhir yaitu usaha untuk menciptakan nilai tambah dan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan. Nah, dalam poin yang D ini beberapa ahli menjelaskan bahwa sesungguhnya kewirausahaan adalah suatu kegiatan di mana menciptakan atau memunculkan hal-hal yang baru, di mana pada sebelumnya hal tersebut belum diciptakan. Misalnya saja pada zaman sekarang sangat banyak para pengusaha dalam bidang kuliner yang pada zaman dulu bakso hanya kita kenal ya bakso bulat gitu aja kan, tapi pada zaman sekarang bakso banyak diinovasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya saja ada bakso tumpeng, ada bakso cumi, ada bakso kepiting dan sebagainya. Itu adalah salah satu inovasi atau produk baru dari pengusaha-pengusaha yang memiliki kreatif yang cukup bagus. Oke, sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang E, mengenai faktor pencapaian kesuksesan. Nah, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tentu kita sering mendengar tentang hal ini. Kesuksesan adalah hal yang tertunda. Pasalnya, kegagalan dalam berbisnis seringkali dibarengi oleh kerugian material maupun non material. Pembisnis maupun pastinya tidak ingin terlalu sering mengalami kerugian. Untuk meminimalisir kegagalan, yang perlu dilakukan bisnis adalah menetapkan strategi menuju kesuksesan. Nah, tentu kita sebagai seorang pembisnis, kita pasti memiliki mimpi atau keinginan kita mendapatkan laba yang banyak dan kerugian yang sedikit, atau bahkan kita harap tidak mengalami kerugian sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunasi Koma, NPN 19210003. Saya di sini akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tantangan dalam berwirausaha. Yang pertama, tantangan berbagai berikut berupa hambatan yang dihadapi dalam berwirausaha. Yang pertama itu kurangnya jiwa berwirausaha. Wirausaha itu memerlukan kedisiplinan, semangat. Tanpa itu, maka usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, pendidikan yang tidak berkarakter. Wirausaha saat ini, pendidikan umumnya hanya menghafal dan memahami, belum sampai tingkat mengaplikasikan. Yang ketiga yaitu modal terbatas.
Kebatasan itu terkait dengan kemauan seorang berwirausaha, sebab modal bisa dicari jika mau mengejarnya. Yang keempat yaitu kemampuan manajemen dan keterampilan teknis mengolah kurangnya memadai. Yang kedua, tips menjalankan wirausaha agar sukses dan tercapai. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi. Yang kedua, mau dan mampu mencari dan mengungkapkan peluang usaha yang menguntungkan. Yang ketiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan barang dan jasa, serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien. Yang keempat, mau dan mampu berkomunikasi tawar-menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak yang besar pengaruhnya pada kemajuan usaha. Yang kelima, menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Yang keenam, mencintai kegiatan usahanya secara luas dan tanggung jawab, tetapi cukup luas. Yang ketujuh, mampu dan mau meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dan memanfaatkan dan memotivasi orang lain. Yang kedelapan, usaha mengenai dan mengandalkan lingkungan serta mengalangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Yang G, kepemimpinan dalam kewirausahaan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dalam cara tentu akan mengikuti arah tentu. Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan dan kesinambungan efisien yang meningkatkan dan keberhasilan dan kesinambungan dari perusahaan. Para usahawan memiliki gaya pemimpin yang berbeda. Mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri serta dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan perusahaan. Yang H, yaitu peranan wirausaha dalam perekonomian nasional. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Serta eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja para pencari kerja. Seorang wirausahaan memiliki peranan sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengobilitaskan faktor-faktor produksi dalam negeri, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang keempat, meningkatkan produktivitas nasional. Itulah materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.